Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul fuse atau sekring. Saya Muhammad Adanto. Saya Muhammad Reza Firdaus. Saya Novel Aziz. Pengertian: fuse adalah perangkat pengaman listrik yang dirancang untuk melindungi sirkuit listrik dari arus berlebihan dan short circuit. Fuse bekerja dengan cara memanfaatkan kawat atau pita logam yang meleleh ketika arus listrik melewati batas yang ditentukan. Ini menyebabkan putusnya aliran listrik dan melindungi peralatan elektronik dan mencegah terjadinya kebakaran atau kerusakan pada sirkuit. Fuse merupakan komponen yang bersifat habis pakai, yang berarti setelah fuse meleleh dan memutuskan aliran listrik, Anda harus menggantinya dengan fuse yang baru atau memperbaiki sirkuit jika memungkinkan. Ini adalah bagian yang sangat penting dalam sistem listrik untuk menjaga keamanan dan integritas sirkuit listrik. Fuse tersedia dalam berbagai desain dan jenis yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan spesifik dari sirkuit atau peralatan yang dilindungi. Konstruksi fuse. Filler material merupakan media pendingin. Ketika terjadi beban lebih akan menimbulkan panas pada elemen. Panas ini akan diserap oleh filler material sehingga panas yang ditimbulkan dari kondisi overload atau beban lebih bisa diredam. Filler material ini berbentuk pasir silika. Elemen merupakan konduktor yang telah dikalibrasi dan terpasang di dalam sekring, di mana akan meleleh saat mengalami arus yang berlebihan. Bagian ini tertutup oleh badan sekring dan mungkin dikelilingi oleh media pendingin busur seperti pasir silika. Bagian ini terkadang disebut sebagai link. Fast acting fuse ini adalah sekring tanpa ada waktu delay yang dirancang untuk bekerja dalam kondisi overload. Kadang-kadang disebut sebagai sekring elemen tunggal atau sekring non delay. Ferrule merupakan terminal kuning tembaga atau tembaga dari sekring dengan rating ampere sampai 60 ampere. Terminal silinder ini terdapat di setiap ujung sekring dan masuk ke klip sekring. Perbedaan fuse AC dan fuse DC. Berdasarkan konstruksi, fuse AC biasanya dirancang untuk mengatasi osilasi arus AC yang berubah arah secara periodik. Fuse ini harus mampu mengatasi fluktuasi ini, sedangkan fuse DC harus mampu mengatasi arus DC yang konsisten dalam satu arah. Fuse DC hanya mampu bertahan terhadap panas yang konstan. Berdasarkan tegangan pemadaman atau voltage rating, fuse AC memiliki tegangan pemadaman voltage rating yang lebih rendah karena sirkuit AC memungkinkan pemadaman alami pada titik 0 tegangan, sedangkan fuse DC harus memiliki tegangan pemadaman yang lebih tinggi karena arus DC tidak memiliki 0 tegangan, sehingga memutuskan arus DC lebih sulit. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan fuse: biaya pembuatan fuse murah sehingga harga jual juga murah. Dari sisi keandalan, sekring tidak memiliki bagian bergerak seperti MCB, sehingga tidak ada part yang mengalami aus atau terkontaminasi oleh debu atau minyak. Perawatan yang minim, di mana sekring tidak memerlukan rekalibrasi secara berkala seperti halnya beberapa perangkat pelindung arus listrik elektromekanis. Bila ditinjau dari usia sekring, kecepatan respon tidak akan melambat atau merubah. Karena itu kemampuan sekring untuk memberikan pelindungan tidak akan terpengaruh oleh berlalunya waktu. Kekurangan fuse. Sekring pembatas arus tegangan rendah dengan rating yang paling rendah yaitu kurang dari 600 volt, memiliki rating interupsi hingga 200.000 ampere atau 200 kilo ampere, sedangkan MCB dapat memiliki rating yang lebih tinggi, tidak dapat dipakai lagi setelah rangkaian terjadi hubung singkat atau arus lebih. Perlu banyak spare atau cadangan fuse untuk mengganti fuse yang putus sehingga kelistrikan dapat menyala kembali. Klasifikasi rating fuse UL Underwriters Laboratories mengelompokkan fuse ini dalam grup arus terbatas dan arus tidak terbatas berdasarkan operasional dan konstruksi karakteristiknya masing-masing. Standar UL ini juga mengatur standar ukuran atau dimensi dan rating kerja fuse. Tujuan adanya standarisasi ukuran dan rating fuse ini adalah bila terdapat kerusakan pada fuse yang ada, maka penggantinya akan sama dengan aslinya.
sehingga tidak mengubah secara fisik rumah fuse yang sudah terpasang saat ini. Berikut ini adalah tabel fuse dibagi dalam beberapa ukuran sesuai dengan UL standar. Pengaplikasian fuse. Fuse dapat diaplikasikan dalam berbagai lingkungan, baik di saluran distribusi tenaga listrik, industri, rumah tangga, maupun kendaraan. Dan apabila dibagi berdasarkan tegangan pengaplikasian, fuse dapat dibagi menjadi dua, yakni fuse tegangan DC dan fuse tegangan AC. Contoh pengaplikasian fuse di kendaraan dan peralatan elektronik. Fuse digunakan dalam kendaraan bermotor seperti mobil dan truk untuk melindungi sistem kelistrikan kendaraan. Fuse mencegah overcurrent yang dapat merusak komponen elektronik kendaraan. Pada perangkat elektronik, fuse digunakan sebagai perlindungan tambahan terhadap lonjakan arus atau gangguan listrik. Contoh pengaplikasian fuse di rumah tangga dan peralatan sistem distribusi. Fuse cut-off atau FCO digunakan untuk melindungi transformator distribusi dari arus beban berlebihan atau gangguan. Ketika terjadi gangguan atau arus melebihi batas yang ditentukan, fuse cut-off akan memutus aliran listrik, mencegah transformator dari kerusakan akibat panas berlebihan, sehingga mencegah terjadinya gangguan yang lebih. Sekring di rumah tangga adalah perangkat keamanan listrik yang melindungi peralatan elektronik yang mencegah kebakaran. Fuse bekerja dengan cara memutus aliran listrik saat terjadi arus berlebihan. Fungsi utama sekring atau fuse adalah menjaga keamanan sirkuit listrik yang mencegah kerusakan pada peralatan akibat arus berlebih. Identifikasi label pada fuse. Pada umumnya, fuse diberikan label pada bodi atau pada tutup atau ferrule dengan tujuan menyampaikan informasi kepada pengguna mengenai spesifikasi teknis yang terkandung pada fuse ini. Ada beberapa fuse dengan identifikasi label ratingnya ditulis secara jelas. Akan tetapi, ada beberapa fuse yang menggunakan kode tertentu untuk merepresentasikan spesifikasi teknis. Pada kasus ini, maka pengguna harus membuka data sheet untuk melihat spesifikasi fuse tersebut. Secara umum, spesifikasi yang disampaikan antara lain ampere rating dari sekring, nilai voltase sekring, time current karakteristik, yaitu kecepatan kerja sekring, persetujuan atau legalitas dari badan standar nasional dan internasional, produsen atau part number atau nomor seri. Yang terakhir yaitu breaking capacity. Oke, baik. Lalu bagaimana jika pemilihan rating fuse pada saluran distribusi tidak sesuai? Apa yang akan terjadi? Kita akan masuk ke contoh kasus. Di suatu daerah terdapat transformator yang memiliki fuse off pada transformator distribusi ML170 dengan kode PP01 yang berkapasitas 100 kPa. Dengan spesifikasi transformator yang digunakan ialah tegangan primer menggunakan 20 kPa, menggunakan 20 kV, tegangan sekunder menggunakan 400 volt, jumlah fasa 3, frekuensi 50 Hz, kelompok vektor YZN5 yang memiliki kenaikan suhu minyak 50 derajat Celcius dan serta suhu lingkungan pada daerah ini adalah 40 derajat Celcius. Berikut ada template asli dari transformator tersebut. Kemudian berapa besar rating fuse FCO yang harus kita gunakan? Itu kita harus menghitung arus nominal primer. Nah, kapasitas transformator ialah 100 kVA dengan tegangan 20.000 volt. Maka didapatkan arus pengenal atau arus nominal sisi primer, yaitu arus nominal primer sama dengan
daya semu per akar 3 kali volt. Maka jika dimasukkan nilainya ialah 100.000 PA per akar 3 dikali 20.000 volt dan didapatkan arus sebesar 2,886 ampere. Menghitung rating arus fuse link pada fuse shut off. Dengan arus nominal 2,886 ampere, rating kita akan menggunakan rumus mencari fuse yaitu 1,2 dikali I nominal. Maka kita akan mendapatkan sebesar 3,4632 ampere. Fuse link yang digunakan adalah 3 ampere karena yang ada diperjualbelikan di pasaran adalah 3 ampere. Dan berikut karakteristik dari fuse yang akan kita gunakan. Namun didapati bahwasannya fuse link pada daerah tersebut terpasang 10 ampere. Hal ini yang menyebabkan terjadinya hot point. Ini hot point hingga 85,5 derajat Celcius yang dapat menyebabkan kerusakan fatal pada transformator daya. Apabila sewaktu-waktu terjadi gangguan arus yang lebih terhadap gardu distribusi, maka FCO ini tidak dapat bekerja. Dikarenakan FCO ini yang digunakan tidak sesuai standar ataupun tidak sesuai batas kemampuan tahanan transformator. Seharusnya untuk daya 100 kVA, rating fuse link digunakan adalah 3 ampere bukan 10 ampere. Yang seharusnya digunakan untuk transformator berdaya 250 kVA. Nah, dan ini adalah fuse 10 ampere tadi. Dia panas tapi dia tidak memutuskan. Dan sini adalah penjelasannya, FCO tidak memutuskan arus listrik dikarenakan masih berada di dalam rating arus fuse itu sendiri. Jadi di sini yang begitu panas adalah trafo hingga memerah. Sebuah kutipan dari Pius. Pius adalah pelajaran sederhana dalam kesederhanaan. Mengingatkan kita bahwa terkadang melindungi yang kecil dapat mencegah hal yang besar. Dalam dunia yang memakai kompleks, fuse adalah pengingat yang sederhana bahwa terlalu banyak beban dapat merusak kita. Baiklah, mungkin sekian saja dari kelompok kami. Kami tutup dengan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi